apa sih bedanya visa Schengen untuk liburan dan visa Schengen untuk kerja? Tonton ini sampai habis ya. Oke, guys, gini. Visa Schengen itu ada untuk liburan. Untuk liburan apa? Tipenya tipe C ya. Nah, tipe C ini berlaku untuk 90 hari ya, atau 3 bulan. Itu 90 hari sampai 180 hari. Tergantung ininya, tergantung durasinya beda-beda. Nah, tujuannya untuk apa aja? Tujuannya itu pastinya untuk liburan, bisa juga untuk bisnis, itu kayak short term gitu. Nah, ini berlakunya bisa kayak one way atau cuma satu single trip doang, jadi satu kali visit doang, ataupun multiple, jadi bisa berkali-kali gitu dalam durasi 90 sampai 180 hari. Jadi tipenya ini tipe C, tidak disarankan untuk mencari kerja ya guys. Jangan coba-coba kalian pakai visa Schengen liburan ini terus kalian datang ke sini cari kerja. Itu kemungkinan agak susah untuk dapatnya. Mungkin bisa aja kayak daily kayak gitu, daily part time kayak gitu, part time. Mungkin nggak tahu saya juga, tapi setahu saya agak sulit di sini, agak strict peraturannya, soalnya agak ketat. Jadi kalau ketahuan kalian bisa dipulangin guys. Nah, oke, yang kedua visa Schengen untuk kerja. Nah, ini sebenarnya visa nasional ya guys ya. Jadi tipenya ini tipe D ya guys ya. Tipe D. Nah, tipe D ini durasinya 90 hari sampai 1 tahun. Nah, ini biasanya yang tipe D ini nanti akan di-convert jadi TRC atau Resident Permit atau Temporary Resident Card ya, TRC. Nah, ini jadi kalian tuh selama 90 hari ini ataupun sampai 1 tahun ini, kalian tuh sebenarnya bebas untuk bisa kunjungi beberapa negara untuk liburan ya. Tapi ini agak sedikit kurang tenang gitu ya. Lebih baik kalian kalau pengen liburan gitu ya, kalau kalian udah dapat kerja di negara Schengen, tunggu dapat TRC ataupun resident permitnya dulu ya guys ya. Jadi kalian bisa traveling ataupun kalian bisa liburan bebas dengan tenang dengan pakai TRC-nya itu tersebut ya guys ya. Nah, TRC-nya ini bisa kalian pakai liburan. Jadi nanti si visanya akan expire dalam 30 hari. Jadi akan diganti nama TRC ataupun resident permitnya ini. Kalian itu juga bisa dipakai kalau di sini ini bisa buat bikin kayak SIM card, kartu perdana kayak gitu. Itu diperluin, kadang ada yang diperlukan pakai resident permit juga ataupun TRC. Terus kalian jalan juga pakai itu bisa lewat aja untuk negara-negara Schengen, kecuali bukan negara Schengen ya. Jadi ada beberapa negara Eropa bukan kecuali Schengen, itu pasti kalian akan dicek dulu ya guys ya. Nanti mungkin kalian bisa dapat bebas visa untuk wisata ataupun enggak, itu tergantung cek imigrasinya ya guys ya. Soalnya ada kawan saya yang jalan-jalan ke negara-negara Balkan, itu pastinya negara di luar negara Schengen itu sendiri, dia bisa dapat bebas visa, tapi dia tripnya itu udah ada, pastinya ada bukti bahwa dia ada tiket pulang dan tiket untuk ke beberapa negara lainnya. Jadi ada buktinya bahwa kalian tuh tidak menetap di negara yang kalian akan travel itu guys. Jadi uh, memungkinkan imigrasi ini akan percaya untuk kalian bahwa kalian tuh nggak bakal jadi masalah, ataupun kalian tuh nggak akan tinggal di sini, kalian nggak akan cari kerja di sini, kalian cuma jalan-jalan doang gitu. Nah, si TRC ini misalkan, oke, contoh kalau kalian sudah kerja di sini, terus kalian pengen contohnya mau habis kontrak, kalian mau cari kerjaan ke Jerman atau Prancis atau ke negara Eropa Barat, itu mungkin bisa aja. Jadi untuk kayak mungkin ikut interview ataupun cari informasi ataupun networking, kalian ke sana itu bisa bebas visa guys. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu si TRC-nya itu, contohnya TRC-nya itu berlakunya selama 2 tahun ya guys ya. Terus kalian 1 tahun di sini, terus kalian pergi ke sana,
kalian berharap TRC itu akan berlaku di sana juga selama sisa 1 tahunnya lagi, kan total 2 tahun. Nah itu nggak bisa guys, jadi itu si TRC-nya itu sudah ada sign dari perusahaan sebelumnya atau agensi sebelumnya. Jadi kalau kalian pindah ke satu perusahaan yang lain ataupun negara yang lain, jadi kalian tuh harus punya yang baru juga. Jadi kalau kalian mau pindah, saya sarankan tunggu working permit-nya, tunggu sampai jadi. Kalau bisa si TRC-nya jadi guys, itu lebih tenang ke kalian. Soalnya banyak case kayak gini guys. Nah, banyak yang pada pindah ke Poland. Ini resident permitnya atau TRC-nya emang agak lama kalau misalkan pindah dari negara-negara sama di Eropa Timur juga. Gak tahu kalau prosesnya dari Indonesia juga, emang kadang visanya itu sendiri drawing agak susah juga, agak lama juga. Nah, ini bisa memakan waktu panjang. Kalian sebenarnya legal aja gitu kerja di sana, oke, aman, tapi kayak kalian belum punya TRC baru atau resident permit baru, itu kalian kayak nggak bisa kemana-mana. Kalian cuma stay di negara Polandia aja, nggak bisa kalian pulang ke Indonesia, nggak bisa bebas juga. Kalian nggak bisa, agak susah buat main ke sini juga. Tapi nggak tahu kalau misalkan TRC-nya, setahu saya katanya kalau misalkan kalian sudah cabut dari perusahaan sebelumnya terus kalian pindah ke perusahaan yang baru gitu ya, nah eh, kemungkinan itu akan dicabut ke imigrasi gitu sama pihak agensi, sama pihak atau HR-nya gitu ya, karena itu udah ada sign dari perusahaan kontrak kalian gitu yang tempat kerja sebelumnya gitu. Jadi saya sarankan kalian itu pastiin untuk kalau misalkan mau kerja, pindah kerja ke negara yang lainnya, pastiin dapat working permit dulu. Pertama dapat kontrak kerja, working permit gitu ya. Terus nah pastiin ini TRC-nya kalian bakal dapat apa enggak. Wah mungkin kalian bisa lama gitu nungguin dapat TRC atau resident permitnya gitu. Nah ini silahkan, itu resiko kalian sendiri gitu ya guys ya. Jadi bisa kalian pertimbangin gitu gimana. Nah, oke, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lainnya silahkan ketik di komen, bantu like, share, subscribe. See you next video ya.